Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sebuah puisi yang pernah dikutip ulang oleh Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tentang kau bilang Tuhan sangat dekat, tapi kau memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Ini sebenarnya puisi yang ngarang itu Gus Mustafa Bisri dari Rembang. Saya mencoba untuk mereaksi puisi ini karena sering terjadi perdebatan dan kesalahpahaman. Apa yang menjadi pemikiran Mas Ganjar Pranowo itu, netizen menilai benci dengan syiar Islam. Mayoritas begitu penilaiannya. Lah, ini bagaimana? Menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo itu adalah sebuah kebenaran, sebuah kritik yang membangun, di mana kita selalu akan menilai positif setiap orang yang mengkritik kita, karena Islam itu agama terbuka, universal. Tidak hanya untuk satu golongan, suku, dan bangsa saja. Oleh sebab itu, jika ada yang mempermasalahkan puisi kau bilang Tuhan sangat dekat, tapi kau memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat, ini akan kita kupas supaya lebih jelas, lebih gamblang dan terang pada malam hari ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, perbedaan saat ini dengan edaran Dirjen Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam nomor 101 tahun 1978. Sekarang ini sudah 40 tahun. Padahal pada tahun 1978, toa masjid, pengeras suara masjid, musola, itu belum banyak seperti sekarang. Begitu juga pertumbuhan penduduk atau pemukiman juga tidak sepadat sekarang. Itu sudah ada edaran. Pada waktu itu presidennya Presiden Soeharto almarhum, mengatur tentang penggunaan pengeras suara atau toa, speaker, khususnya speaker luar. Lanjut sampai sekarang ini, di tahun ini, pengeras suara yang diperdengarkan oleh masjid musola semakin membahana dan tidak terkontrol. Oleh sebab itu, kemarin Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran, yaitu nomor SE 05 tahun 2022 pada awal tahun kemarin itu, membatasi penggunaan toa atau pengeras suara luar
agar jangan sampai mengganggu kepentingan umum, mengganggu istirahat banyak orang. Menyetel bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum adzan itu cukup 5 menit saja, supaya tidak terlalu lama. Tapi ada yang protes dari Muhammadiyah, 10 menit lah, tawar-menawar. Dan tidak harus di global, tergantung situasi dan kondisi. Apakah masjid dan mushola itu di perkotaan yang padat penduduk, atau di pedesaan atau pegunungan. Jadi tidak bisa di generalisir, disamakan. Ini usul dari PP Muhammadiyah. Tahun 2022 saat ini menginjak 2023, polemik tentang penggunaan pengeras suara ini masih saja terjadi. Karena kekurangpahaman kita, atau kita tidak mau paham. Sudah ada edaran, ayo taati bersama. Apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah itu ya tidak salah. Karena memang fakta di lapangan, banyak sekali masjid dan musola berdiri tanpa izin negara, tanpa ada IMB. Setiap kampung, setiap gang, setiap RW, setiap RT memiliki musola sendiri-sendiri. Dan bahkan ada yang setiap rumah, ya, jaraknya itu 3 rumah ada musola, 3 rumah ada musola, itu ada, banyak. Di Tapal Kuda, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, itu bikin musola pribadi di depan rumahnya, itu ya pakai speaker 2-2. Kalau ini tidak dibatasi, bahaya. Islam ini hanya tinggal nama, hanya menang di kuantitas jumlahnya saja, kalah di kualitas. Islam itu bikin bising, ya, suara, menyebabkan istilahnya kalau menurut udara itu polusi. Nah ini polusi suara, saling serang menyerang, dan suaranya banyak yang fals, tanpa ada aturan. Nah ini yang harus kita kritisi, karena mayoritas umat Islam di Indonesia ini beragama dengan dogma, tidak menggunakan logika. Saya penting yakin dan yakin saja. Sehingga karena sebuah keyakinan maka tidak bisa diganggu gugat. Tidak mau diarahkan, tidak mau dibedah, dibahas secara logika, secara ilmiah. Lah inilah yang membuat kita umat Islam ini sendiri menjadi mundur peradabannya. Kalau diingatkan justru malah salah paham. Dikira benci dengan syiar Islam. Yang perlu difahami oleh takmir mushola masjid, yang namanya memakmurkan masjid itu bukan meramaikan secara suara. Suaranya cek rame. Itu namanya bukan memakmurkan masjid. Itu gegerno masjid, gawe jigar, langgar digawe jigar. Masjid tinggal munggah demit. Yang namanya meramaikan masjid itu kualitas. Fungsi masjid itu dikembalikan pada asalnya. Bisa jadi percontohan, di Jogja itu ada masjid mana itu? Jogokarian. Yaitu fungsi masjid, melindungi, mengayomi musafir, ya. Saldonya selalu 0. Kalau bisa masjid itu mendirikan bank masjid, bank tanpa riba, memberi pinjaman modal lunak tanpa bunga. Nah, harusnya itu fungsi masjid itu di situ. Jadi jangan memakmurkan masjid itu dengan cara meramaikan suaranya saja, jauh dari kualitas, ya, dari tujuan utamanya. Ini yang perlu dipahami oleh Ketua Takmir Masjid dan Mushola.
Para pemirsa dan pendengar sekalian, kau bilang Tuhan itu sangat dekat. Tapi kenapa kau memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat? Yang dimaksud di sini bukan pengeras suara untuk azan. Kalau untuk azan 5 waktu, boleh, memang harus keras, namanya azan ya. Pemberitahuan itu harus keras. Tapi terbatas, tidak seenaknya saja lepas tanpa batas, tidak. Tetap ada batasnya, volumenya, ya, suaranya, orangnya, juga tidak sembarangan. Sekarang kan tak terkontrol, anak-anak kecil itu dicekelin mic seenaknya saja seperti orang mau siaran radio dengan sum'ah dan riak, memperdengarkan, memamerkan suaranya. Ini tidak indah lagi. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang di sekitarnya itu merasa selamat, merasa nyaman, merasa damai. Harusnya kan begitu. Sekitar masjid, musola, pesantren itu harus merasakan kedamaian dengan adanya masjid dan musola itu, pesantren itu. Jangan sebaliknya. Oke, pengeras suara gunakan untuk adzan dan pengumuman penting, untuk takbir Idul Fitri, Idul Adha. Oke, 5 menit sebelum adzan pancarkan toa luar, speaker luar, oke. Tapi selain itu, pakailah speaker dalam, internal. Sholat itu hubungan hamba dengan Tuhan. Tidak perlu melibatkan orang banyak di luar masjid itu. Gusti Allah ngendika, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu. Salat itu kan zikir dan doa. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu kan kriteria salat, ya. Sama. Salat itu ada dalam hatimu. Berdoalah, berzikirlah, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa khudu, ya. Jadi rasa takut, ya, tadarru, khudu, dan dengan tidak mengeraskan suara. Lah kalau sholat dipancarkan ke speaker toa atas eksternal, didengar oleh banyak orang, itu ibadah macam apa? Islam itu selalu bikin gaduh. Umat Islam selalu bikin gaduh. Tidak semuanya, tapi kebanyakan musola-musola Nahdliyin yang dikelola oleh orang-orang Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, baik Nahdlatul Ulama secara kultural ataupun struktural. Selalu begitu. Padahal Allah sudah menyampaikan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul. Jangan keras-keras. Salat itu kan berbisik kepada Tuhan secara pribadi. Kalau bisa salat itu malah tidak diketahui orang, ya. Secara diam-diam, ya kan? Supaya lebih khusyuk, lebih khudu, lebih khauf, ya. Dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, ya sholat subuh, ya sholat maghrib ini. Jangan dikeraskan sampai luar, dan jangan kamu menjadi orang-orang atau bagian dari orang-orang yang lupa daratan, orang-orang yang lupa akan tujuan daripada sholat atau zikir itu. Ini sudah jelas. Dikuatkan lagi oleh sabda Rasulullah SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian ketika berdoa, berzikir, ketika sholat. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban. Kamu itu menyembah kepada zat yang tidak tuli dan tidak gaib. Bengok aja buah, terbengok-bengok. Allahumma ya Allah, aduh. Dinilai oleh orang yang berwawasan, berpendidikan menengah itu ada seperti orang jahiliyah. Memalukan, memilukan.
Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kalian itu berdoa, berzikir, sholat itu menghadap Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah itu tidak jauh, tidak berada di atas langit ketujuh sana, itu tidak. Allah tidak bersemayam bertahta di atas aras, tidak. Itu hanya sanepan, metafor, perumpamaan, kiasan. Allah berada di langit, tidak. Allah itu lebih dekat dengan diri kita daripada urat leher kita ini. Ada wong Jawa ngomong gitok. Awake dhewe gak pernah ndelok gitoke dhewe ini. Tapi apa? Padahal dekat. Ada otak kiri dan otak kanan serta ada otak kecil. Lah, otak kecil inilah channel yang terhubung dengan Allah. Kita selalu diawasi, ada sinyal. Kalau internet itu ya sinyal HP ini, selalu nyambung terus dengan Allah. Jadi Allah itu selalu bersama dengan kita. Tidak jauh Allah itu. Jadi nggak usah bengok-bengok gitu loh. Kalau adzan itu bukan bengok-bengok Gusti Allah, enggak, tapi bengoki wong supaya ngerti nek iki waktune salat gitu, atau mengundang gitu. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita mencari kebahagiaan, kemenangan. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlihatkanlah Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu membawa keselamatan, membawa kebahagiaan semua orang, tidak hanya untuk umat Islam sendiri, tapi untuk semua umat agama lain. Kalau dakwah kita dengan bil hikmah, dengan bijaksana, maka Islam itu akan mudah diterima secara logika. Baru dengan dogma. Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah itu bersama kalian, dekat dengan kalian. Jadi cocok. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, dan seterusnya itu cocok dengan puisi yang dikutip oleh Mas Ganjar Pranowo. Kau bilang Tuhan itu sangat dekat, tapi kau memanggilnya dengan pengeras suara, speaker toa setiap saat. Nah, ini benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Mus dalam puisinya itu dikutip kembali oleh Mas Ganjar Pranowo itu tidak salah 100%. Jangan salah paham loh ya. Jangan salah paham. Saya memberi contoh sendiri di lingkungan pesantren saya ini. Speaker musola ini tidak keluar eksternal, hanya di internal saja. Karena apa? Saya menyadari banyak musola dan masjid di sekitar saya. Dan lokasi saya ini perumahan. Banyak yang non-muslim juga. Bagaimana perasaan mereka jika 30 menit sebelum subuh sudah saya semprong mereka dengan ayat-ayat suci? Apakah mereka mau masuk Islam, dapat hidayah? Enggak mungkin. Malah misuh. Ini yang terjadi. 30 menit sebelum azan subuh sudah dipancarkan dengan stoa eksternal, pengeras suara luar, sekeras-kerasnya. Padahal banyak orang yang masih lemah fisiknya, capek seharian bekerja, atau ada anak kecil, ada orang tua sepuh udur, ada orang yang sakit. Kita semprong dengan suara speaker 1 jam. Start mulai 30 menit ya, sebelum adzan subuh, bacaan Al-Qur'an ya. Lalu setelah itu ada sholah-sholah. Baru setelah itu ada lagi adzan. Setelah adzan, sholatnya itu juga kamu pancarkan di speaker luar. Setelah sholat kamu juga zikir keras, kamu pancarkan lagi sampai speaker luar, sampai berdoa. Zolim itu namanya. Zolim, dosa besar. Saya tidak mengatakan dosa kecil, dosa besar.
dosa besar tapi tidak tahu kalau itu dosa. Ini kan bahaya. Istighfarnya dari mana kalau nggak tahu kalau berdosa? Pasti paham, ya. Oh ya Allah, saya berdosa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi kalau dosa yang tidak sadar kalau itu dosa, itu yang bahaya. Bahaya. Pernah pada suatu saat itu Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengingatkan secara keras kepada dua orang penduduk Taif yang melantangkan suaranya di Masjid Nabawi Madinah. Oh, seandainya kamu bukan orang Taif karena nggak tahu peraturan sini, seandainya kamu orang Madinah akan ku cambuk kamu berkali-kali. Jangan melantangkan suara di masjid. Karena apa? Mengganggu yang lain. Sholat dipancarkan dengan tawa atau pengeras suara luar itu mengganggu konsentrasi orang lain yang tidak sholat di situ. Kalau masjid satu kampung cuma satu, nggak masalah. Satu kampung itu ada banyak masjid, banyak musola, dan juga ada perempuan-perempuan yang sholatnya di rumah. Itu namanya arogan namanya. Itu namanya takabur, sombong. Tidak toleran itu namanya. Contohlah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menerapkan kebijakan di Masjid Nabawi Madinah ketika beliau berkuasa menjadi khalifah. Ini cocok dengan sabda Rasulullah SAW, man darra adarrallahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang mengganggu orang lain, maka Allah juga akan mengganggunya. Barang siapa yang memperberat orang lain, maka Allah akan membuatnya berat. Ya, Allah akan memperberatkannya. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Daruqutni. Kenapa kok berat dan menyulitkan, mengganggu? Itu tadi, sholat subuh itu sebelum adzan subuh cukup 10 menit lah. Itu pun dengan suara yang lirih, jangan terlalu keras. Jangan 30 menit seenak gue. Udara ini milik orang banyak. Jangan kita bikin polusi suara. Tidak hanya polusi udara akibat BBM, tapi polusi suara. Setiap gang, setiap RT mempunyai musola masjid sendiri-sendiri. Terus tidak dikontrol, itu bagaimana? Di mana Tuhanmu? Kau bilang Tuhan itu dekat, tapi mengapa engkau memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat? Jawab. Jawab. Jangan berisik. Jangan bikin onar. Bumi ini milik orang banyak, langit ini juga milik orang banyak. Jangan anggap milik sendiri. Introspeksi, muhasabah diri masing-masing. Ini pesan dari Allah sudah jelas. Pesan dari Rasulullah juga sangat jelas. Jadi pengeras suara luar, ya, itu maslahatnya untuk khusus internal masjid musola itu. Untuk umum tidak ada maslahatnya. Tidak ada maslahatnya. Dalam istilah usul fikih itu ada istilah fala turajjahu masolihal khos ala masolihal ammah. Ya. Fala turajjahu masolihal khosoh ala masolihal ammah. Tidak boleh. Kepentingan khusus itu didahulukan, dimenangkan, diunggulkan atas kepentingan umum. Gak boleh, gak boleh. Bahkan ada juga istilah dalam usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari, merusak itu lebih didahulukan daripada menarik keuntungan kemaslahatan. Keuntungannya apa? Cuma sedikit, sekelumit sekitar internal masjid musola itu. Manfaat secara umum tidak ada. Orang sholat itu kan hubungan pribadi antara abdun dengan kholikun, antara hamba dengan sang pencipta. Kenapa engkau pamer-pamerkan dengan sum'ah dan riya?
engko perdengarkan ya, supaya populer, mengumbar popularitas. Nek bacaan Quranku itu bagus, suara saya itu apik. Kalau Andan oke, sekali lagi saya ulang kembali, Andan sholat 5 waktu, keraskan suaranya di speaker luar toa, monggo, bagus. Tapi kalau pujian sebelum sholat, kalau wiridan sebelum sholat, kalau bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sebelum sholat, tolong kendalikan volumenya, atur sebaik-baiknya, supaya kita ini tidak dikatakan sebagai pemeluk agama yang bikin onar, selalu gaduh dan bikin polusi suara, mengganggu sesamanya, tidak toleran ya. Tidak toleran. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Dan juga penggunaan pengeras suara atau toa itu menjadi pintu sum'ah dan riya. Sholat 60 tahun tapi dengan cara sum'ah dan riya, sia-sia. Itu namanya alladzina hum an sholatihim sahun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu, beragama tapi tidak benar-benar beragama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik, tidak perhatian terhadap nasib orang atau anak-anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli dengan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, kerusakan besar bagi orang-orang yang sudah sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya mereka lalai, bacaannya ya nggak ngerti, malah di alladzina hum yurauna, malah dipamer-pamer, mamer-mamer nang ibadahi suarane salat. Iki piye to? Piye to ki? Wa yamnaunal ma'un, dan jiwa sosialnya tidak ada. Surat ya, jelas. Ara'aital ladzi yukadzdzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Surat Al-Maun. Enggak usah jauh-jauh. Jangan sum'ah, jangan riya. Salat itu ya dengan lirih ya, dengan pelan-pelan khudu' dan rasa takut kepada Allah. Allah tidak buta, tidak tuli. Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, wahai Muhammad, ketika hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qarib. Dekat, Gusti Allah itu tidak jauh. Ayat ini menjelaskan tentang Allah itu berada di langit, berada di aras. Tidak. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kembali kepada kau bilang Tuhan itu sangat dekat. Tapi kenapa engkau memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat? Jawabannya ada pada diri panjenengan semuanya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 77 itu juga Allah menerangkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyat innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh rendah hati, rendah diri dan rasa takut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jangan sampai kita melampaui batas, jangan sampai kita zalim. Sekali lagi mohon maaf kepada para kiai, ustadz, ya, takmir mushola masjid. Ayo sadarlah, sadar, ya. Jangan salah paham dengan puisi ini. Kau bilang Tuhan itu dekat, tapi mengapa engkau memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat? Mari kita fahami puisi ini dengan paham yang baik.
Jangan salah paham. Jangan dengan pemahaman bahwa ini tidak menyukai syiar dakwah Islam. Tidak seperti itu. Semua itu ada aturannya. Dakwah itu ada aturannya. Ada retorika, ada etikanya. Tidak ngawur itu enggak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tidak boleh ngawur dalam setiap ucapan dan tindakan. Khususnya sholat. Jangan engkau pamerkan sum'ah dan riya sholat kalian untuk popularitas, untuk pameran. Karena sholat itu hubunganmu dengan Tuhanmu. Sholat itu urusan pribadi. Hasil dari sholat itu adalah output di luar. Assalamualaikum, depan, belakang, kanan, assalamualaikum, kiri, selalu menebar keselamatan, kedamaian. Tetangga kita, depan, belakang, kanan, kiri kita selalu merasa damai dengan adanya kita. Itu kalau benar-benar sholatnya sholat yang benar dan diterima. Berarti mau sholat aja sudah ganggu orang, apalagi setelah sholat. Input dan outputnya ini nggak jelas gitu loh. Sholat 70 tahun seperti saya ini, saya mengkritik diri saya sendiri. Saya ini sholat 50 tahun, ya cuma sia-sia saja. Nggak ada output di luar yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau bermanfaat untuk diri saya sendiri, ada ketenangan pribadi, itu urusan saya. Tapi kan orang lain butuh kemanfaatan daripada kita gitu loh. Apa yang telah kita perbuat, kebaikan apa yang telah kita sebarkan di masyarakat, manfaat apa yang telah kita berikan kepada umat. Nah ini kan tujuan daripada sholat. Jadi kalau sholatnya diterima, berarti perilakunya juga baik, hidupnya juga baik, bermasyarakatnya juga baik. Kalau ada imam takmir yang arogan, ya semena-mena menggunakan toa, pengeras suara, ya berarti dia hidupnya, sholatnya belum jelas diterima. Ukurannya kan di sholatnya itu. Oleh sebab itu saya ingatkan bahwa edaran Menteri Agama itu sudah resmi diedarkan. Bahkan sejak tahun 1978 Dirjen Bimas Islam sudah mengeluarkan surat edaran nomor 101 tentang penggunaan pengeras suara atau toa luar. Ini diatur supaya Islam itu indah dan damai. Kalau di Arab Saudi ditangkap polisi di sana. Di sana itu dibatasi, adzan saja, lainnya nggak boleh. Kalau di Indonesia ini ngawurnya sangat-sangat ngawur. Pujian, sekali lagi pujian itu memalukan sebenarnya, ya, memilukan. Anak-anak kecil dikasih suara, dikasih mic, ya, pengeras suara, sakar PDW, nggak ada aturan yang jelas. Nyanyian-nyanyian diperdengarkan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Ngono lagu India ya ngono. Lagu Banyuwangian ono maneh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Ngono lagu goyang dompet ya masuk lagi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tolong anak-anak kecil itu jangan dipegangi mic. Oke, kalau suara internal dalam nggak dirungokno wong nggak masalah. Sekali lagi jangan salah paham. Wong pujian kok dilarang? Wong pujian itu kan ya baik. Oke, monggo silahkan. Tapi diatur sebaik-baiknya. Jadi yang dibuat pujian itu harus berisi doa, karena doa antara adzan dan iqomah itu ijabah, gitu loh. Lah ada yang sholat qobliyah, kamu ganggu dengan rame-rame pujian anak-anak itu, ya malah nggak khusyuk kan, ya kan? Ngawur, lagunya lagu terbaru, nyanyi-nyanyian dimasukno. Sesuai ya lagu-lagu rock itu nanti. Tinggo pujian sadurunge sholat itu muqaddimahe ya qobliyah.
ya, atau iktikaf, tenang. Jadi inti sholat fardu itu biar benar-benar khusyuk gitu. Khudu dan khufiyah. Demikian sedikit peringatan keras yang dapat saya sampaikan. Ini untuk saya sendiri. Saya ini juga takmir, ya pengasuh, ya macam-macam. Saya memberi contoh, gitu loh, memberi contoh. Bukan keras tanpa batas itu yang enggak. Kalau kita sudah mempunyai komitmen, kau bilang Tuhan itu sangat dekat, tapi kenapa engkau memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat? Jawablah itu. Jawabannya ada pada diri panjenengan semua. Khususnya para kiai, ustadz, takmir masjid mushola. Mari kita sadar bersama bahwa udara, ya, tanah dan air, ya, angin itu milik bersama, bukan milik kita sendiri. Bahkan ada non muslim juga, ada orang yang sakit, ada anak kecil yang butuh istirahat. Khususnya untuk sholat subuh. Jangan 30 menit sebelum subuh sudah kalian perdengarkan suara sekeras-kerasnya seperti itu. Masyarakat butuh istirahat. Ada yang sakit, ada yang punya anak kecil, ada yang sepuh undur. Ayo, bayangkan kalau itu terjadi pada diri panjenengan, bagaimana? Muhasabah, ngerayangi awake dewi-dewi. Jangan semena-mena. Percuma sholat kita kalau terus begitu perbuatan kita dengan masyarakat lain, dengan umat agama lain. Cukup 5 menit atau 10 menit dengan suara liris sebelum subuh, lalu setelah adzan subuh rasa pujian nang dhuwur, ya. Sholat juga nggak usah dipancarkan di speaker toa atas. Maghrib isya juga begitu, tidak perlu. Ukuran sholatnya diterima adalah itu. Jika itu tetap jenengan lakukan, berarti sholat panjenengan jelas tidak diterima. Alamatnya begitu, tanda-tandanya seperti itu. Walaupun diterima atau tidaknya itu urusan Allah, tapi output, ya, hasil daripada sholat itu dapat dilihat alamat tanda-tandanya. 60 tahun kita sholat tapi masih begitu, sia-sia. Masih sahun namanya, masih lupa diri, lupa apa yang kita baca dan kita lakukan di dalam sholat kita. Demikian, semoga dipahami dan dimengerti sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.